Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 46. Mugu Tua. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan, matanya dengan cepat melihat ke langit malam di atas kepalanya, namun itu benar-benar kosong, tidak ada seorang pun di sana. Namun, aura yang sangat besar menyebar ke bawah menyebabkan dia merasakan ketakutan. Seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya, pemusnahan teratai api dia bergabung dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya, jari-jari kakinya menekan ke tanah. Dan dia dengan cepat ditarik kembali. Auman panjang yang jelas juga ditransmisikan. Wush wosh. Suara gemuruh yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok meluncur ke halaman secepat kilat, mereka telah muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap, pada saat yang sama. Mata mereka melihat orang misterius berjubah hitam di udara. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil melirik ke halaman yang berantakan. Mata ungu keunguannya menatap orang berjubah hitam dengan cara dingin sambil mulutnya mengajukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja, hati-hati, orang ini bukan orang biasa." Wajah Tian Huo Zunze sedikit jelek saat dia membocorkan orang misterius berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum dingin. "Kamu adalah elit Dozun, tidak peduli bagaimana orang menyebutnya, kenapa kamu tenggelam?" Pada saat ini, hati peri dokter kecil dan Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah dari tampilan halaman. Sudah jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar, terlebih lagi. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa, perlindungan yang buruk yang mereka berikan akan benar-benar membuat orang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap tergantung di udara, tatapan sinarnya berkedip saat melirik Xiao Yan. Itu tidak terduga bahwa itu orang tua dari Pil Tower telah berhasil menemukan meskipun dia sangat berhati-hati, jejaknya sudah tidak dikunci oleh mereka, jika dia terus tinggal lebih lama lagi. Kemungkinan para ahli dari Pil Tower akan segera tiba di sini. Suan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan menara pil kamu. Mengapa Anda harus repot-repot dalam urusan orang lain? Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. Ini kota pil suci. Jika Hall of Souls kamu secara acak dapat bertindak kejam di tempat ini. Bagaimana akun Pil Tower saya akan dibuka untuk umum? Suara yang diisi dengan perubahan gaib perlahan-lahan bergema dari langit kali ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu suara ini dipancarkan dari ruang kosong, jelas. Orang yang berbicara belum tiba di sini, sebaliknya, ia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan aura dan mencegah orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua, orang berjubah hitam mengepalkan giginya dan dengan kutukan lembut, setelah itu. Matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiao Yan, dia dengan dingin berkata. Anggap dirimu beruntung, Flame Surgawi dan metode Qi akan tetap bersama kamu sedikit lebih lama, ingat, saya akan mengambilnya kembali dengan cepat atau lambat. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara, sosoknya menjadi sebagian terlihat karena ruang yang terdistorsi. Kamu ingin pergi? Mata dokter peri kecil berubah menjadi dingin ketika dia melihat ini. Sebuah doki abu-abu bertahan di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat di udara. Meluncur ke arah orang berjubah hitam. Hihi. Dengan mereka berdua melindungi kamu. Aku memang tidak bisa melakukan apapun kepada kamu, namun kamu juga tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat usaha dokter peri kecil untuk menghentikannya. Dia menjentikkan jarinya dan bayangan api biru gelap melesat keluar dari jarinya. Setelah itu,
Ia dengan kuat bertabrakan dengan Douki keabu-abuannya, keduanya hancur satu sama lain. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Aku pasti akan mengambil api surgawi kamu dan metode Ki kamu pada saat kita bertemu. Sepasang mata lebat menatap Xiao Yan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah diblokir si kecil Wise Poison Douki, dengan segera. Sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi, ruang berdesir dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggu kamu. Mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan, dia bisa merasakan bahwa itu orang ini cukup kuat, namun jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa itu pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. Sialan! The Little Fairy Doctor tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan kutukan lembut setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan aman. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan rasa takut berkata, "Terima kasih sesepuh karena meminjamkan tangan." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba teraglomerasi setelah suara Xiao Yan terdengar, cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Suara lama penuh dengan kebimbangan perlahan-lahan dipancarkan. Saya yang lama tidak bisa melangkah pergi. Aku yang lama hanya bisa menghancurkan perhatianku dan bertindak sebagai pencegahan. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Pill Tower. Kamu akan sangat aman di sana. Terima kasih sesepuh. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Pill Tower. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar yang legendaris. Aku secara alami harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dari Sekte Suan Mendalam, mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang kamu kepada orang itu sebelum ni. Sosok cahaya tua samar-samar tersenyum, setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan tersebar. Xiao Yan membayangkan situasi saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang, sepertinya hubungan gurunya dengan orang-orang ini dari Pill Tower cukup bagus. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Si dokter peri kecil meletakkan rambutnya, melihat Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis mata rajut. Seseorang dari aula jiwa kilau dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak dekat seperti itu menipu dokter peri kecil dan aku, Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang didengarnya tidak tampak terlalu tua. Namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang-orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dari aku, namun, jika kita harus keluar semua, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. The Little Fairy Doctor membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, Sekte Suan Mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin, dia telah melupakan konflik yang dia alami dengan kelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang-orang dari Sekte Suan Mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi begitu saja, namun, tidak disangka bahwa itu mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membeberkan informasi tentangnya, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini sangat kejam. Besok, cobalah membayangkan cara mempelajari lokasi orang-orang dari Sekte Suan Mendalam, dilacak oleh orang lain dengan niat buruk tidak baik. Masalah ini harus diselesaikan terlepas dari latar belakang seperti apa yang mereka miliki, karena mereka sudah memanjat di atas kepala saya.
Wajar saja kalau kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa, Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari Sekte Suan Mendalam telah datang mengayun ke arah mereka, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tanpa ampun. Orang yang paling dirugikan saya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya, mata Xiao Yan berkedip sedikit, sesaat kemudian. Matanya terkoagulasi, The Sea Heart Flame juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang terkait dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika pikirannya terlintas di hatinya. Sebuah botol batu giok muncul di tangan, jarinya mengusap mulut botol sebelum memancarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Siapa di aula jiwa yang kamu kembalikan si Heart Flame ke? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng terkejut setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, segera. Matanya berkedip, namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, api yang tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan itu menembus ke arah kilat ilusi kilat-kilat. Jangan, jangan. Aku akan berbicara. Aku akan berbicara, Han Feng buru-buru berteriak kaget ketika melihat Xiao Yan ganas, taktik tanpa ragu. Orang yang mengambil si Heart Flame aku adalah penatua yang terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu, posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis. Level 8 asli di atas menjadi Dozun, dan dia sangat dihargai oleh kepala balai Hall of Souls. Tua Mugu. Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya, rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat, itu memang bajingan dari Hall of Souls. Lama Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen, dikabarkan bahwa itu mereka berdua memiliki guru yang sama, namun karena suatu alasan, Old Mugu dikeluarkan, oleh karena itu. Ia memandang Yao Chen dengan permusuhan besar, dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen, dulu, saat itu. Aku memainkannya ketika aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api, Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya, Mugu yang dulu ini memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa saya tidak pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang Old Mugu sesekali singgung saya. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam itu dari awal seharusnya adalah Old Mugu. Bagaimanapun, sedikit sekali orang yang tahu tentang mantra api, bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi, namun dia tidak akan berani menyerang saya dengan kekuatan saat ini di samping saya. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. The Pill Gathering akan segera dimulai, saat ini. Rencananya adalah masuk ke 10 besar pil temu dan mendapatkan api-api 3000, pada saat itu. Aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat bertemu lagi. Mata Xiao Yan berkelip, sesaat kemudian. Dia akhirnya memutuskan, dengan melambaikan tangannya. Dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol batu giok dan melemparkannya ke dalam storage ring-nya. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari mendalam Suan Sekte besok, sekali terlalu banyak ketika menyangkut hal semacam itu. The Little Fairy Doctor perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata yang digunakan Xiao Yan dengan niat membunuh.